Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejawat, salam teman-teman semua. Perkenalkan saya Apoteker Kim dan Apoteker Widya. Nah, kali ini kita akan membahas soal UKAI tentang infeksi. Kita mulai dari nomor 1. Ibu hamil berumur 35 tahun menderita HIV. Obat antiretroviral apa yang tidak boleh digunakan? A. Lamivudin, B. Abacavir, C. Efavirenz, D. Tenofovir, dan E. Zidofudin. Jawabannya adalah Efaviren. Nah, karena efaviren itu sangat berbahaya untuk janin alias teratogenik. Kemudian aku mau kasih tahu lagi nih teman-teman, untuk efek samping obat-obatan HIV yang lainnya yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Contohnya pertama dari obat Lamivudin. Nah, biasanya sih pankreatitis, dia berbahaya untuk pasien yang sudah ada gangguan pankreas gitu. Yang paling sering. Kemudian ada tenofovir. Nah, kalau tenofovir itu dia toksik pada ginjal. Jadi untuk pasien-pasien yang punya riwayat penyakit ginjal itu sangat dilarang untuk penggunaan obat tenofovir. Kemudian ada Zidofudin. Nah, Zidofudin itu yang paling identik sama anemia. Jadi untuk pasien yang mengalami gangguan pada pembentukan sel darah merah itu sangat kontraindikasikan penggunaan Zidofudin. Kemudian Zidofudin itu juga dapat menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Nah, jadi memang sangat dilarang ya untuk pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit tersebut. Kemudian ada nevirapin. Nah, nevirapin itu dia sangat berbahaya untuk orang yang punya penyakit hati. Penyakit hati itu misalkan ya SGPT sama SGOT-nya itu meningkat, itu sangat dilarang banget. Selanjutnya ada obat stapudin. Nah, stapudin ini dia paling identik sama neuropati perifer ya. Benar. Selanjutnya yang paling sering banget masuk adalah soal interaksi obat. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan? Oke, langsung aja aku baca. Pasien mengidap penyakit ISK dan gastritis sehingga dokter meresepkan ciprofloxacin dan antasida. Apa interaksi obat yang mungkin terjadi dari kedua obat tersebut? A. Efek ciprofloxacin menurun akibat antasida. B. Efek ciprofloxacin meningkat akibat antasida. C. Efek antasida meningkat akibat ciprofloxacin. D. Efek antasida menurun akibat ciprofloxacin. Atau E. Efek keduanya obat menurun. Jawabannya apa? Yang tadi A, yaitu efek ciprofloxacin itu menurun akibat adanya antasida. Karena antasida itu mengandung logam-logam yang dimana terjadi interaksi obat antara si antasida sama ciprofloxacin di bagian absorpsi. Nah, jadi kalau misalkan ada obat-obat yang ketemu sama antasida, otomatis obat lainnya akan menurun. Jadi kayak gitu sih teman-teman ingatnya. Soal selanjutnya yaitu seorang ibu hamil menderita tuberkulosis. Dokter meresepkan obat rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Nah, apoteker menyadari terdapat obat yang tidak tepat untuk ibu hamil, yaitu pilihannya A. rifampicin, B. ethambutol, C. isoniazid, D. pyrazinamide, dan E. streptomycin. Apa apoteker dia jawabannya? Jawabannya adalah streptomycin. Nah, jadi streptomycin itu mekanisme kerjanya kenapa dia teratogenik, dia dapat menembus sawar plasenta pada bayi. Jadi dapat menyebabkan ototoksik pada bayi atau gangguan pendengaran pada bayi. Seorang pasien berusia 30 tahun mengalami pneumonia, dokter meresepkan antibiotik clotrimazole untuk pengobatan infeksi pasien. Efek samping dari obat tersebut adalah A. Gray syndrome, B. Burning mouth syndrome, C. Stevens-Johnson syndrome, D. Redman syndrome, E. Moon face. Jawabannya Ibu Apoteker Kim? Clotrimazole efek sampingnya adalah Stevens-Johnson syndrome. Nah, jadi jika si pasien menderita efek samping akibat si clotrimazole tadi, tangannya itu biasanya merah-merah kayak gitu. Kayak ruam kulitnya itu kayak merah-merah gitu kan. Alergi, seperti alergi ya. Seperti alergi. Itu tuh benar-benar identik banget deh itu dari si clotrimazole. Nah, jadi langsung segera bawa ke rumah sakit ketika kalian mempunyai keluhan tersebut. Soal selanjutnya, seorang pasien datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pasien mengidap HIV/AIDS. Pengobatan lini pertama pada pasien ini adalah
Pilihannya A. Zidofudin plus efavirenz plus abacavir. B. Didanosin plus lamivudin plus tenofovir. C. Didanosin plus efavirenz plus lamivudin. D. Zidofudin plus lamivudin plus nevirapin. E. Lamivudin plus efavirenz plus abacavir. Jawabannya adalah D. Jadi lini pertama pengobatan pasien HIV atau AIDS itu adalah 2 NRTI dan 1 NNRTI. Biar kalian gampang untuk menghafalnya, NRTI itu terdiri dari zidofudin, lamivudin, tenofovir, dan emtricitabine. Jadi kalau disingkat jadi Zilatem ya teman-teman. Kemudian kalau NNRTI itu ada nevirapin sama efavirenz. Jadi tuh kalau untuk golongan NNRTI, ingat ya teman-teman, NNRTI itu ada huruf V sama R biasanya. Nevirapin, efavirenz kayak gitu. Ada lagi yang golongan PI kayak lopinavir sama ritonavir. Iya betul. Soal selanjutnya, laki-laki berusia 67 tahun mengalami ISK dan mendapat injeksi gentamisin. Dokter meminta apoteker untuk melakukan monitoring. Apakah monitoringnya harus dilakukan? A. Kadar hemoglobin, B. Kadar SGOT atau SGPT, C. Kadar kreatinin serum, D. Kadar glukosa darah, dan E. Kadar kolesterol. Gimana jawabannya Bu apoteker? Tadi soalnya adalah gentamisin. Nah, berarti jawabannya harus monitoring kadar kreatin darah. Kenapa? Karena si gentamisin adalah obat antibiotik golongan aminoglikosida, di mana efek samping utamanya yaitu adalah ototoksik dan juga nefrotoksik. Nah, untuk menilai fungsi ginjal, jadi harus dilihat dari nilai kreatinnya. Jadi seperti itu teman-teman. Soal selanjutnya, perkembangan penyakit TB sudah semakin memburuk. Untuk itu diperlukan vaksin TB, yaitu pilihannya A. MMR, B. PCV, C. BCG, D. DPT, dan E. HIV. Apa apoteker Widya jawabannya? Jawabannya adalah vaksin BCG gitu. Jadi kalau khusus untuk tuberkulosis atau TB itu nama vaksinnya BCG. Kalau untuk penyakit rubella itu biasanya MMR. Kalau untuk penyakit difteri, pertussis, tetanus itu DPT. Kalau untuk penyakit head meningitis biasanya HIV. Itu vaksinnya. Soal selanjutnya, seorang perempuan datang ke klinik karena mengeluh pembengkakan pada kakinya. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia mengidap penyakit filariasis. Obat pilihan pertamanya adalah A. Albendazole, B. Mebendazole, C. Peramprotamol, D. Dietilkarbamazin, E. Ivermectin. Jawaban ibu apoteker Kim adalah dietilkarbamazin. Karena tadi si pasien menderita filariasis atau yang sering dikenal yaitu dengan penyakit kaki gajah, di mana first line-nya adalah dietilkarbamazin dan untuk second line-nya yaitu ivermectin. Soal selanjutnya, seorang pasien HIV/AIDS setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter diketahui CD4-nya yaitu sebesar 400. Obat yang digunakan pasien adalah lamivudin, zidofudin, dan efavirenz. Parameter apa yang digunakan untuk mengetahui efikasi obat? Pilihannya A. Viral load dan jumlah CD4, B. Plasma HIV DNA dan viral load, C. Plasma HIV DNA dan jumlah CD4, D. Plasma HIV RNA dan viral load, E. Plasma HIV RNA dan jumlah CD4. Apa apoteker Widya jawabannya? Jawabannya A. Viral load dan CD4. Jadi parameter berhasil pengobatan HIV atau AIDS itu yang pertama jumlah CD4-nya meningkat, yang kedua itu tidak ada viral load, dan yang ketiga tidak ada gejala klinis. Oke, soal selanjutnya. Anak berusia 10 tahun pergi ke rumah sakit dengan mengeluhkan demam tinggi, mual, dan muntah. Dokter mendiagnosis malaria dan defisiensi G6PD. Obat yang dikontraindikasikan adalah A. Artemisin, B. Primaquine, C. Chloroquine, D. Mefloquine, dan E. Progualin. Jawabannya Ibu Apoteker Kim? Primaquine. Karena primaquine menyebabkan anemia hemolitik, terutama pada pasien dengan defisiensi G6PD. Soal selanjutnya, wanita berusia 28 tahun diberikan cotrimoxazole, diberi KIE supaya banyak minum air putih. Tujuan dari pemberian KIE tersebut adalah pilihannya A. Memudahkan ekskresi cotrimoxazole, B. Memudah absorpsi cotrimoxazole, C. Mencegah terjadinya kristalisasi pada urin,
mencegah mulut kering. E. Meningkatkan efek cotrimoxazole. Bagaimana Apoteker Widya? Jawabannya adalah C. Mencegah terjadinya kristalisasi pada urin, karena obat-obatan seperti cotrimoxazole itu dapat membentuk kristal-kristal di dalam urin. Nah, kenapa pada saat kita KIE itu biasanya kita suruh pasien untuk minum banyak air putih? Karena sekian dari soal-soal yang kita bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga kalian bisa lebih luas lagi untuk memahami dan mencari referensi soal-soal yang lainnya juga. Dan salam sehat dan salam formasi. Salam Apoteker Muda. Mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.